Selamat sore, selamat datang di kebaktian rumah tangga kita saat ini, hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, serta Saudara yang pada saat ini mengikuti kebaktian baik melalui media Zoom maupun media YouTube. Saya harap kita semua saat ini ada dalam kondisi yang baik dan sehat, dan mari kita mengawali kebaktian ini dengan mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 1, bait yang pertama dan ketiga, Abadi Tak Nampak. Abadi tak nampak, yang Maha Esa, yang tak terhampiri, terang tatanya, yang dalam putranya telah dikenal. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Engkaulah yang hidup kekal selamanya, segala yang hidup Engkau dasarnya. Terbataslah hidup bagaikan kembang, Engkau surya hidup yang tak terbenam. Ibu, Bapak, serta Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mengawali kebaktian ini dengan sebuah keyakinan bahwa kebaktian ini berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah kiranya menyertai saudara. Mari kita menaikkan doa syukur kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Di sore hari ini kami sungguh bersyukur karena kami boleh diberikan kesempatan untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sadar ya Tuhan bahwa media yang kami lakukan pada saat ini begitu terbatas dan membatasi pertemuan kami secara fisik. Tetapi biarlah itu semua tidak menghentikan atau menyurutkan semangat kami untuk mau terus berada di dalam Tuhan. Bapa yang baik, kiranya Engkau memberkati kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Roh-Mu bekerja atas setiap kami, memberkati setiap petugas yang akan melayani. Dan biarlah firman-Mu boleh tersampaikan dengan baik. Kami serahkan seluruhnya kebaktian ini di dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 198, bait yang pertama sampai yang kedua. Di hatiku, ya Yesus. Berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku
Saudara-saudara, sebelum membaca dan merenungkan sebagian pembacaan Alkitab kita pada saat ini, kita memohon pertolongan pada Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih, di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah kepadatan aktivitas kami, saat ini kami datang ya Tuhan, rindu untuk mendengarkan sabda-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, biarlah firman-Mu boleh menyegarkan jiwa kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan bekerja atas dirinya. Dan biarlah kiranya Tuhan juga memberkati umat-Mu yang akan mendengarkan. Urapi sehingga setiap kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kami saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada kebaktian rumah tangga kita saat ini, kita akan bersama-sama membaca sebagian isi Alkitab kita yang terambil dari surat 1 Korintus, pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-29 sampai yang ke-31. Saya harap Bapak Ibu serta saudara yang pada saat ini mengikuti kebaktian baik dari media Zoom maupun YouTube sudah menyiapkan Alkitabnya. Izinkan saya untuk membacakan bagi kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop, Hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Ayat 29, saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, mendengarkan, dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ibu bapak serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema perenungan kita pada saat ini yaitu waktunya singkat. Tema ini tentu mirip atau sama seperti tema perenungan di kebaktian minggu kemarin. Tetapi akan ada sisi pemaknaan yang berbeda tentunya, bagaimana Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada setiap kita melalui tulisannya untuk melihat dan memaknai waktu yang saat ini kita miliki. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita hidup di dunia ini terasa begitu singkat. Apa buktinya? Lihatlah akan keberadaan kita saat ini. Secara khusus saya merasakan bahwa waktu saya ada di tempat ini, menjalani praktik di tempat ini, begitu singkat. Sisa waktu saya ada di tempat ini tinggal 12 hari lagi. Bapak Ibu pun mungkin merasakan bagaimana perjalanan kehidupan yang dijalani itu begitu singkat. Entah itu Bapak Ibu sudah memiliki anak atau bahkan cucu. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita semua pada saat ini, ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini begitu singkat, apakah hidup itu sudah kita maknai betul? Atau jangan-jangan selama ini hidup yang kita jalani berjalan begitu saja? Berjalan sambil lalu tanpa ada perenungan, tanpa ada makna yang kita dapatkan dari setiap perjalanan kehidupan kita. Pada bagian awal dalam perikop ini, Rasul Paulus memberikan sebuah ketetapan, Bapak Ibu, di ayatnya yang ke-17,
ia memberikan sebuah ketetapan kepada jemaat di Korintus agar mereka hidup seperti yang telah ditentukan oleh Tuhan dan dalam keadaan seperti waktu mereka dipanggil. Yang mau disampaikan oleh Paulus di sini adalah jadilah orang Kristen dimanapun kamu berada. Biarlah seorang Yahudi tetap menjadi seorang Yahudi. Biarlah orang yang bukan Yahudi tetap menjadi orang bukan Yahudi. Karena identitas kebangsaan tidak menentukan perbedaan. Yang menentukan perbedaan adalah jenis kehidupan yang dijalani. Kita sadar Bapak Ibu serta Saudara bahwa sebagai warga negara, secara khusus sebagai anggota gereja Kristen Pasundan Jemaat Sukabumi, kita hidup di tengah-tengah pluralitas. Kita hidup di tengah-tengah keberagaman. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, ada yang dari Manado, ada yang dari Ambon, dan daerah-daerah lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Paulus hendak mengatakan bahwa bukan identitas kebangsaan, dan jika ditarik dalam konteks kehidupan kita saat ini, bukan identitas suku maupun budaya yang ingin menggambarkan siapa diri saudara dan saya, tetapi apa yang menunjukkan tentang identitas kita, keberadaan kita. Paulus ingin menekankan bahwa hidup, sikap, tindakan, tutur kata kitalah yang menjadi gambaran mengenai siapa diri kita. Makanya Bapak Ibu serta Saudara, kerap kali kita terjebak dalam sebuah dimensi di mana kita selalu melakukan sebuah penilaian yang jatuhnya generalisir. Saya ambil contoh misalnya, orang Batak mah ngomongnya keras-keras, nadanya tinggi-tinggi. Padahal belum tentu semua orang Batak bicaranya keras-keras atau dengan nada tinggi. Atau kerap kali dikatakan orang Batak mah suaranya bagus-bagus. Tentu itu tidak bisa dibetulkan secara mutlak. Buktinya saya orang Batak, tapi suara saya ya nggak terlalu bagus-bagus amat lah. Artinya Bapak Ibu serta Saudara bahwa identitas suku, identitas budaya yang saat ini kita miliki di dalam diri kita itu tidak menentukan secara utuh siapa diri kita. Tetapi yang menentukan adalah bagaimana kita menjalani kehidupan melalui sikap, tindakan, dan tutur kata yang kita berikan dan kita tunjukkan di tengah-tengah dunia ini. Itulah yang menggambarkan dan menunjukkan siapa diri kita. Dalam pembacaan Alkitab kita saat ini, kita melihat dan membaca perkataan Paulus yang mengatakan waktunya telah singkat. Kalimat ini adalah pernyataan Rasul Paulus yang berkaitan dengan penantian akan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya kelak. Paulus memberitakan bahwa Yesus akan datang kembali. Ia mengharapkan hal itu segera terjadi, yang bisa kita baca dalam surat Filipi pasalnya yang keempat ayat yang kelima, di mana saat itu juga Yesus akan menyelamatkan para pengikutnya. Dan Rasul Paulus dari pembacaan Alkitab kita saat ini memperlihatkan bagaimana ia menghargai waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Untuk itu, waktu dan kesempatan harus dipergunakan tentunya dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan kita. Dan biarlah dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang terbatas, kita bisa mengoptimalkannya dengan baik dan kita tidak menyia-nyiakannya. Hal ini sangat ditekankan oleh Rasul Paulus tentang waktu yang singkat. Karena keyakinan yang kuat pada dirinya dan orang-orang Kristen pada saat itu mengenai kedatangan Tuhan Yesus untuk kembali ke dalam dunia. Itu artinya di tengah-tengah waktu yang singkat, para murid atau jemaat yang ada di Korintus pada saat itu diingatkan untuk menyiapkan diri sebaik mungkin. Sadarilah bahwa waktu yang ada itu adalah anugerah.
Tetapi waktu itu begitu singkat. Maka dengan demikian, untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali sebagai umat percaya, umat yang dikasihi oleh Allah, Paulus mengingatkan untuk jemaat Korintus mempersiapkan dirinya dengan baik, yakni dengan cara hidup kudus. Mengapa ini menjadi penekanan Rasul Paulus? Bapak, Ibu, serta saudara, tentunya surat tersebut dituliskan oleh Rasul Paulus dengan mengingat konteks di mana jemaat itu hidup. Secara umum, kota Korintus menjadi kota perniagaan karena terletak di persimpangan jalan antara wilayah Yunani dan Timur Tengah. Secara geografis, letak Korintus sebagai kota di pinggir dua lautan yang menghubungkan Korintus dengan kota-kota lainnya. Memang sebagai kota perdagangan dan kota pelabuhan yang berkembang, akan mengundang penduduk baik dari timur maupun dari barat. Dan hal tersebut dapat menimbulkan kegiatan yang berkaitan dengan kejahatan dan percabulan. Selain itu, sebagai tempat yang ramai dikunjungi oleh pendatang, tidak menutup kemungkinan jika ada pengaruh budaya luar yang dibawa masuk oleh para pendatang ke Korintus. Paulus tentu menyadari konteks keberadaan, situasi, dan kondisi yang pada saat itu terjadi di Korintus. Sebagai kota di mana akan ada begitu banyak percampuran, ada begitu banyak hal yang masuk ke kota tersebut, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus untuk memaksimalkan, mengoptimalkan waktu yang singkat. Ia menyadarkan bahwa kehidupan di tengah-tengah dunia ini begitu singkat, oleh karena itu jangan sia-siakan, dan mengingat konteks tersebut, maka untuk mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan, maka jemaat Tuhan di Korintus diingatkan agar tetap hidup kudus. Saudara-saudara, melalui tulisan Paulus tersebut kita pun diingatkan bahwa kita hidup dalam suatu masa di mana semua hal duniawi dengan segera akan berakhir. Oleh karena alasan ini, maka kehidupan di dunia ini hendaknya jangan menjadi perhatian utama kita. Sebaliknya, kita harus mengarahkan perhatian utama kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya mencoba mengajak saudara untuk melihat dan meneliti diri kita. Sampai sejauh ini, sudahkah kita mengarahkan kehidupan kita pada apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita? Atau justru kita masih mengarahkan kehidupan kita terhadap apa yang menjadi tawaran dunia? Surat ini tentu bukan hanya mengingatkan saudara, tetapi juga mengingatkan saya. Di tengah-tengah kecanggihan teknologi saat ini, ada begitu banyak tawaran yang ditawarkan oleh dunia. Semua hal disediakan dengan instan, dengan mudah kita akses. Tetapi sebagai umat Tuhan, kita pun harus bisa dengan bijaksana mengelola diri kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, di tengah-tengah tawaran yang saat ini ada di hadapan kita, mulai dari belanja, mulai dari barang-barang elektronik, mulai dari hal-hal yang mungkin bukan menjadi kebutuhan kita, marilah kita mencoba melihat keberadaan diri kita saat ini dengan baik. Dengan waktu yang singkat ini, kita pun diajak untuk tetap dan lebih fokus kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, kepada apa yang menjadi hal-hal yang ingin dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, dan bukan mengerjakan hal-hal yang duniawi. Sebab dunia yang kita kenal ini adalah dunia yang fana. Kita sadar bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Apa yang kita miliki saat ini semuanya akan berlalu dan tidak akan kita bawa ketika kita nanti sudah meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, mari kita sadari bagaimana keberadaan kita saat ini. Melalui tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, kita bisa merefleksikan bahwa di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah keberadaan kita saat ini, hidup kita yang singkat haruslah kita maknai dengan baik.
Karena dengan demikian kita bisa melihat bagaimana perjalanan kehidupan kita. Apakah kita sudah mengarahkan hidup kita pada Tuhan, atau justru kita belum bisa mengarahkan hidup kita pada Tuhan. Di akhir perenungan ini, saudara-saudara, saya ingin memberikan atau membagikan sebuah kisah. Ada sepasang suami istri, ketika anak mereka lahir, anak tersebut dinyatakan tidak akan bisa hidup lebih lama lagi. Ia akan hidup dengan waktu yang singkat. Tetapi sepasang suami istri ini mencoba menghayati, memaknai waktu yang begitu singkat. Waktu mereka dihabiskan bersama dengan anak tersebut. Sebetulnya kisah ini diabadikan dalam sebuah foto, di mana ada sebuah foto, ada seorang suami, istri yang memeluk, mendekap dengan erat anaknya tersebut. Ketika mereka mendengarkan informasi bahwa anaknya tidak bisa bertahan hidup lama, mereka tidak menyesali. Mereka tidak menyesali keadaan, mereka tidak menyesali situasi yang mereka harus hadapi. Kenyataan yang begitu pahit bahwa anak yang begitu dikasihi tidak bisa hidup lebih lama lagi. Mereka justru menghabiskan waktu dan memaknai kebersamaan mereka. Oleh sebab itu, Bapak Ibu serta saudara, saya ingin mengajak bagi kita semua untuk melihat bagaimana relasi, bagaimana kehidupan kita yang begitu singkat ini, sudahkah kita maknai dengan betul? Sudahkah kita maknai dengan baik? Apakah relasi kita baik sebagai orang tua dengan anak, relasi antara suami dengan istri, sudah kita maknai dengan baik? Apakah relasi yang kita rajut sudah kita hubungkan, kita jalani dengan baik? Mari saudara-saudara, melalui kisah tersebut saya ingin mengajak bagi kita semua untuk melihat bahwa hidup di tengah-tengah dunia ini begitu singkat. Tetapi apakah kita harus menyesali kehidupan yang singkat ini? Melalui tulisannya, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus dan kepada kita hari ini untuk memaknai dan mengoptimalkan setiap waktu yang ada. Karena waktu kita di tengah-tengah dunia ini begitu singkat, maka maknailah waktu tersebut dengan baik, supaya hidup kita boleh terus menjadi perpanjangan dan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini saya ingin mengajak bagi kita semua, apakah Bapak Ibu serta saudara ada yang ingin sharing atau mengajukan pertanyaan? Namun sebelumnya saya ingin membagikan sebuah pertanyaan bagi kita semua. Mungkin Bapak Ibu bisa menjawabnya. Pertanyaan yang pertama, menyikapi perkataan Rasul Paulus tentang waktu telah singkat, maka hal apakah yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita selaku orang-orang percaya? Itu yang pertama. Yang kedua, hal-hal apakah yang menjadi penghambat di dalam kehidupan kita untuk melayani Tuhan dan sesama dalam kaitannya dengan pernyataan waktu telah singkat? Saya persilahkan kepada Bapak Pendeta Yudis selaku co-host untuk memandu diskusi kita saat ini. Ya, Bapak Ibu, saya persilahkan bagi Bapak Ibu yang mau sharing, mau bertanya atau juga mau menjawab pertanyaan reflektif yang ada di Warta Jemaat yang tadi juga sudah dibacakan oleh Saudara Albert. Saya persilahkan, barangkali ada yang mau
pagi. Kalau belum ada mungkin dari saya dulu Pak. Silakan Bu Ningsi, silakan. Ya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Pak Pendeta. Sebagaimana pertanyaan yang ada di dalam Warta Jemaat tentang apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya dan apa hambatannya. Tentu saja di dalam kehidupan kita di tengah pandemi ini, waktu yang sangat singkat merupakan waktu yang hanya sebentar dalam kita menjalani kehidupan. Ketika kita mengingat bahwa pandemi yang semakin membara, mengganas, rasanya hanya tinggal selangkah, maut itu akan menjemput. Maut itu akan kita hadapi. Nah, dengan demikian, kita tidaklah boleh untuk menyia-nyiakan kesempatan waktu yang sangat singkat ini, sehingga kita hendaknya melakukan apa yang Allah kehendaki. Ketika tadi menjadi orang Batak, menjadi orang Jawa, menjadi orang Manado. Nah, kita sebagai orang Kristen, apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Tentu saja memberikan diri kita untuk kemuliaan Tuhan atau perjalanan hidup kita yang sangat singkat ini. Kalau kita paham, kita memberikan seluruh hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan bagian kita, Allah pun akan melakukan bagian Allah sendiri. Dan rasanya waktu yang sangat singkat ini nggak terasa ketika kita menjalani kehidupan dari pagi sampai malam, bahkan dari Maret masa pandemi di Indonesia sampai saat ini saya yang hanya tinggal di dalam rumah, mengajar dari dalam rumah, nggak terasa sekali ketika suasana waktu kesempatan ini kita gunakan untuk mencari Tuhan, untuk mengenal apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita dengan terus menggali firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita berikan prioritas hidup kita kepada Allah. Dan kita meyakini bahwa Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, itu tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga ketika dalam kita melayani Tuhan, kita menjalankan tugas panggilan kita sebagai pendeta, sebagai majelis, sebagai komisi, sebagai apapun, kita merasakan bahwa Allah menyertai kita. Dan kita nggak akan takut. Karena ketika kita dipakai Tuhan untuk menjalankan tugas panggilannya, kita pun akan melakukan yang terbaik dan Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, akan terus menyertai kita. Rasanya dalam kehidupan saya di Prana ini ada beberapa keluarga yang saat ini terpapar COVID. Bahkan saya terlibat untuk memberikan bagian dukungan, memberikan makan yang hanya ditaruh di pagar mereka. Sangatlah ironis sekali, tapi itulah kenyataan atau realita kehidupan. Saya yang ada di tengah-tengah orang yang saat ini terpapar COVID, rasanya kematian itu dekat sekali dengan diri saya. Tapi saya meyakini bahwa di dalam Mazmur 139, setiap kehidupan itu sudah Tuhan gariskan. Kalau toh Tuhan akan datang, sebagaimana yang tertulis di dalam 2 Petrus 3 tentang hari Tuhan yang akan datang. Kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut, karena Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kita optimis saja. Apa yang menjadi bagian kita, ya kita lakukan dengan baik. Ketika saya dipanggil untuk menjadi seorang majelis, saya harus lakukan apapun itu tugasnya dengan baik dan meyakini bahwa Allah itu besar. Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu melindungi kita, melingkupi kita. Tetapi kita juga harus mengerti apa yang menjadi kewajiban kita. Di tengah pandemi tentu saja harus melakukan apa yang harus kita lakukan? Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan kita tidak perlu ketemu banyak orang yang berdesakan. Kita harus mengerti kondisi-kondisi kita dengan orang yang kita layani. Tetapi tidak harus kita menjauhkan dari tugas pelayanan kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena ketika Allah mengutus kita, Allah akan menjaga kita, Allah akan terus melindungi kita. Sehingga di tengah pandemi yang semakin semarak, bahkan ketika melihat zona merah selalu ada,
kita tetap optimis bahwa Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Murah, Allah yang Maha Kuasa selalu menyertai kita. Mungkin ini dulu Pak Pendeta, Kak Albert, terima kasih. Nanti saya tetap mengharapkan untuk Pak Pendeta melengkapi, sehingga setiap kita jemaat Tuhan di tengah pandemi ini selalu optimis bahwa rancangan Allah itu yang terbaik. Kehendak Allah yang terjadi untuk diri kita itu sebagaimana yang Allah kehendaki itu yang terbaik pula. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Bu Ningsih, pandangannya, pendapatnya, sharingnya ya. Baik, sebelum nanti mungkin Kak Albert bisa merespon barangkali, mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang mau menanggapi, mau sharing, mau bertanya, mau menjawab pertanyaan refleksi juga boleh. Silakan, ada siapa aja di sini, ada banyak ya. Ada Bu Selvi, Pak Yohanes Hendro, dan Bu Yayu. Ada Bu Sito, dan kayaknya ada Pak Andres juga di situ. Ada Kak Sela, ada Oma Yohana, ada Bu Sonya, Bu Maya, ada Bu Anita Utami, ada Kayani, dan lain-lain. Silakan, ada mau berpendapat lagi? Silakan langsung di unmute aja ya. Saya ya. Boleh. Silakan Kak Sela. Ya, kayaknya kalau untuk pertanyaan yang pertama sudah dijelaskan oleh Bu Ningsih, udah sangat menyuarakan suara hati lah. Tapi kalau untuk hal dan hambatan untuk melayani Tuhan, saya sama Mama ini merasakan sekali dampaknya, bahwa pelayanan kami kan senang memuji Tuhan gitu ya. Pada saat ini tuh kami merasakan sekali, wah, di rumah itu COVID ya, nggak bisa ke gereja, itu dampaknya sangat terasa untuk kami. Kenapa? Apalagi kami berdua kena prokes, protokol kesehatan, yang tidak bisa untuk hadir ke gereja. Jadi bagi kami mungkin hambatan untuk melayani Tuhan itu sekarang sangat terasa berat ya untuk saya sama Mama. Itu aja. Ya itu. Padahal keinginan hati kalau ngelihat orang memuji Tuhan di Haram Muga Sawah, aduh pengen banget ini. Tapi ya itulah kendala yang kami hadapi berdua di rumah. Pergumulan kami setiap berdoa tuh ingin sekali. Tapi ya kita harus ikut aturan pemerintah. Sepertinya ya itu aja sih hambatannya. Begitu Pak Pendeta, terima kasih. Terima kasih Kak Sela, Oma Yohana. Iya ya, banyak pasti yang pengen rindu untuk bernyanyi muji Tuhan lagi ya di gereja ya. Cuma sayangnya belum bisa ramai-ramai gitu. Saya juga saya lupa ya, waktu Natal atau apa gitu, saya bilang saya pengen nyanyi deh. Tiba-tiba ingat ya belum bisa ngisi pujian. Ya, ada lagi barangkali. Kalau mungkin sambil menunggu, Kak Albert boleh kalau mau menanggapi, merespon, silakan. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Mungkin nanti saya berikan kesempatan lagi kepada Bapak Ibu untuk mungkin ingin merefleksikan bagaimana memaknai sebuah waktu yang singkat di tengah-tengah kehidupan. Melalui pernyataan Bu Ningsih, tentu kita sama-sama diingatkan. Kalau tadi saya memfokuskan bagaimana kita memaknai kehidupan kita di tengah-tengah keberadaan kita saat ini, dan kesadaran bahwa kita hidup di tengah-tengah waktu yang singkat, maka kita harus mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi Bu Ningsih kemudian memberikan atau mengingatkan setiap kita tentang kondisi yang saat ini tengah kita hadapi bersama-sama, bahwa kerap kali di tengah-tengah waktu yang singkat ini kita merasa khawatir di dalam hidup kita. Sebagai manusia, perasaan khawatir itu wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah ketika kita terlalu tenggelam di dalam rasa khawatir itu. Seolah-olah kita tidak meyakini bahwa ada pertolongan Tuhan, bahwa ada tangan Tuhan yang siap menopang dan melindungi kita. Mungkin itu saja yang bisa saya coba rangkum dari apa yang disampaikan oleh Bu Ningsih mengenai bagaimana kita harus mengingat
akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita saat ini, di tengah-tengah pandemi, kita pun tidak boleh terlalu khawatir karena Tuhan akan selalu menyertai setiap kita. Kemudian dari Kasela tentunya ada kerinduan untuk mau melayani di gereja atau di berbagai komisi yang ada. Namun hal ini menjadi sebuah tantangan justru bagi kita semua untuk lebih kreatif lagi mengembangkan diri kita, mengembangkan pelayanan setiap kita di gereja Tuhan ini. Secara khusus melayani umat Tuhan yang ada di GKP Jemaat Sukabumi. Ada banyak sekali media yang bisa kita gunakan untuk melayani Tuhan. Mungkin kita terbatas dalam satu sisi, tetapi ada banyak sisi yang bisa kita buka dan kita optimalkan untuk melayani Tuhan. Namun kiranya semangat itu atau kerinduan untuk melayani Tuhan itu tidak hanya berhenti sampai saat ini atau sampai detik ini. Tetapi biarlah kerinduan dan semangat itu boleh terus mengalir. Bukan hanya di dalam diri Kasela beserta keluarga, tetapi di dalam diri setiap kita. Sebagai umat Tuhan yang dipakai untuk memberikan kesaksian dan melayani umat Tuhan. Mungkin itu saja. Barangkali ada dari Bapak Ibu serta Saudara yang ingin menjawab atau ingin sharing. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain barangkali. Bu Selvi. Siapa tahu. Ada yang lain, ada Pak Melki, ada Bu Sonya. Silakan Pak Yohanes, Bu Sito, mungkin Pak Andreas, yang lain silakan. Ada hal yang ingin dibagikan bagi kita? Bu Selvi, silakan. Selamat sore Bapak dan Ibu. Sore. Mengenai tema KRT pada hari ini, waktu yang singkat. Waktu yang singkat. Jujur, saya belum mempergunakan waktu yang Tuhan berikan dengan baik, karena masih banyak hal-hal yang harus saya pikirkan dan saya lakukan. Sebagai seorang ibu, tentunya saya juga harus memikirkan anak-anak saya, waktu saya juga harus ada juga untuk mereka walaupun mereka sudah dewasa. Tetapi dari firman Tuhan pada hari ini benar-benar mengingatkan saya bahwa di balik kesibukan atau kegiatan saya sebagai seorang ibu, saya juga diingatkan untuk lebih dan lebih lagi mempergunakan waktu yang ada untuk melayani Tuhan. Memang kan usia manusia sangat-sangat terbatas. Saya lupa ayatnya di mana. Alkitab bilang juga hanya 60-80 tahun mungkin usia manusia, tetapi usia saya sekarang 55 tahun. Apalagi Bu Ningsi ya, yang sudah 60 tahun lebih. Benar, sudah mendekati limitnya waktu yang Tuhan berikan untuk kita manusia. Tetapi saya berusaha supaya hati saya, perkataan saya, tingkah laku saya, semua semoga berkenan di hadapan Tuhan, dan apapun yang saya lakukan, semoga itu juga untuk kemuliaan Tuhan.
Walaupun tentunya sebagai manusia banyak sekali kekurangan yang kita miliki, tetapi secara pribadi saya meminta pertolongan Tuhan untuk bisa mampu setidak-tidaknya mengurangilah apa yang menjadi kekurangan-kekurangan saya, sehingga saya lebih dimampukan lagi, baik sebagai seorang ibu, seorang majelis jemaat, dan tentunya sebagai seorang anak Tuhan. Terima kasih Kak Albert, Pak Pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Selvi untuk sharingnya. Ya tentu kita pun harus menghayati ya, bagaimana di tengah-tengah kesibukan kita pun harus menyediakan waktu dan menghargai waktu yang ada saat ini untuk kemudian menjalin relasi, membangun pelayanan, sebagaimana apa yang bisa kita lakukan. Baik itu di dalam keluarga maupun di dalam persekutuan kita yang ada di gereja. Terima kasih Bu Selvi untuk sharingnya, sungguh memberkati. Apakah dari Bapak Ibu ada yang mau sharing lagi, mau berbagi? Mungkin terakhir. Ya, kalau nggak ada, saya ya. Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita bicara waktu tuh, ada banyak hal yang bisa kita refleksikan ya berkaitan dengan waktu. Apalagi kalau setiap kali menyebut waktunya singkat, waktunya telah singkat. Kalau kita mau menilik atau mau membahas soal waktu, dalam bahasa Yunani kuno itu, kata waktu itu ada dua kata yang dipakai ya dalam bahasa Yunani kuno itu, yaitu kronos dan kairos. Makanya kalau kita tahu istilah kronologi itu asalnya dari bahasa Yunani kuno, yaitu kronos, artinya urutan waktu. Ya, kronologinya seperti apa? Ya, jadi urutan waktunya seperti apa? Itu waktu dalam arti kronos. Jadi waktu terus berlalu kan, dari jam 1, lalu jam 2, jam 3, nah itu urutan waktu, itu kronos. Nggak mungkin kan? Jam 2, jam 3, lalu balik lagi ke jam 1, nggak mungkin. Nah itu kronos. Lalu yang kedua itu kairos. Kairos itu sebenarnya mengacu pada waktu, kata waktu yang artinya kairos itu sebetulnya lebih pada kesempatan. Ya, kesempatan. Nah, tadi saya mencoba merenungkan juga dari apa yang sudah disampaikan Bu Selvi, Kak Sela, dan juga Bu Ningsi. Saya menyimpulkan begini, bahwa waktu kita singkat, waktu hidup manusia singkat itu bisa juga dalam dua perspektif tadi. Bisa jadi waktu yang singkat itu adalah dalam hal kronos, artinya usia kita, waktu hidup kita, kesempatan hidup kita bisa singkat. Jadi mungkin umur saya tinggal sekian tahun lagi gitu ya. Nah, tapi juga bisa jadi kesempatan tadi ya, kesempatan hidup kita, kesempatan kita untuk berbuat sesuatu itu bisa singkat. Nah, kadang-kadang mungkin secara kairos kita menganggap hidup kita singkat atau sudah singkat, ya, telah singkat, seperti yang kata Paulus itu, waktu telah singkat. Karena usia ya, faktor usia, kita merasa, saya sudah umur sekian, ya paling nggak lama lagi lah, paling sekian tahun lagi saya hidup, atau saya sudah tua, saya sudah umur sekian, untuk melayani Tuhan, barangkali kesempatan saya secara kronos, ya, secara kronos itu tidak sedikit lagi, tidak banyak lagi. Ya, mungkin ada yang merasa seperti itu, tapi sesungguhnya Bapak Ibu, kairos kita itu mungkin tidak terhitung ya. Secara kronos mungkin
ya singkat waktunya, tapi secara kairos, artinya secara kesempatan, mungkin waktu kita masih panjang, masih banyak yang bisa kita lakukan. Ya, sekarang pandemi COVID ini menyadarkan kita menyadarkan kita bahwa yang sebetulnya harus lebih kita maknai, yang harus kita pergunakan dengan baik itu bukan hanya soal waktu dalam arti kronos tadi, tapi justru waktu dalam arti kairos, kesempatan. Ya, kita banyak di rumah saja sekarang, yang artinya mungkin ke gereja sulit. Ya, waktu kita pengen bikin ini, pengen bikin itu di gereja, mungkin itu tidak mungkin kan. Tapi kairos kita untuk melayani Tuhan, kesempatan kita untuk melayani Tuhan tetap ada. Ya, sekarang itu banyak sekali peluang-peluang, ya. Bukan hanya, janganlah kita bicara soal, tunggu dulu kita bicara soal kesempatan melayani. Sekarang kesempatan usaha, orang jadi lebih terbuka karena sekarang sudah bisa serba online, gitu ya. Artinya kesempatan itu yang dipakai, meskipun kronosnya urut dari segi waktu, secara urutan waktu mungkin sudah terlambat buat kita berjualan atau berusaha, gitu ya. Tapi kairos tetap ada. Nah, saya rasa itu juga dalam konteks kita melayani Tuhan, ya. Tadi Kak Sela sempat sharing, karena memang suka memuji Tuhan, biasa sering memuji Tuhan langsung, ya, secara langsung di gedung gereja. Sekarang beberapa waktu inilah, setidaknya selama pandemi, saya sering lihat Kak Sela upload video nyanyi di Facebook kan. Saya rasa itu juga salah satu bentuk memanfaatkan kairos yang ada. Benar nggak? Jadi di rumah meskipun nggak bisa memuji Tuhan di depan banyak orang di gedung gereja, tapi kairosnya, kesempatannya tetap dipakai memuji Tuhan. Dan menurut saya audiensnya, penontonnya atau yang melihat Kak Sela memuji Tuhan itu akhirnya bertambah banyak menurut saya, gitu ya. Dan itu artinya peluang kita memuliakan Tuhan, bersaksi melalui puji-pujian kita semakin besar, semakin luas. Dan kalau kesempatan untuk memuji Tuhannya semakin luas, ya artinya nama Tuhan semakin dimuliakan, gitu. Nah, jadi saya pikir kita bisa melihat apa yang disampaikan Rasul Paulus ini dengan sudut pandang yang positif, ya. Artinya kan kalau sebenarnya yang dibahas oleh Rasul Paulus ini, kalau kita sebenarnya ini nggak bisa dipisahkan dari keseluruhan perikopnya. Ini kan memang Paulus tuh kayak lagi mau ngingetin pada orang-orang di sana supaya, hey kalian jangan berleha-leha, gitu ya, jangan mentang-mentang jangan mentang-mentang katanya Tuhan akan menyelamatkan, Tuhan akan datang, jangan jadi berleha-leha, gitu. Nah, di sini sebenarnya menurut saya Paulus itu mau mengatakan bahwa ayo, kalau memang kronosnya sudah singkat, jangan sampai kairosnya kita sia-siakan juga, ya kan? Nah, makanya Paulus mengatakan dalam waktu yang masih sisa ini, orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Jadi orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Nah, jadi kan kadang gini, jadi mereka mau seperti Paulus mau mengatakan, oke, sekarang kronos kalian sudah beda, gitu ya. Waktu kalian sudah berbeda, situasi kalian sudah berbeda dengan dulu, tapi jangan sampai kairosnya, waktu dalam arti kesempatannya, itu juga kalian sia-siakan, gitu. Jangan berubah. Nah, jadi saya pikir Paulus mau menekankan itu, sehingga ketika memang dunia ini pada akhirnya nanti pada kesudahannya secara kronos semakin dekat, mungkin ya semakin dekat, tapi kairos untuk memuliakan Tuhan, kesempatan untuk memuliakan Tuhan, waktu kita, kesempatan kita itu masih sangat terbuka lebar untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk berbuat baik, untuk bertobat. Jadi buat saya secara pribadi, jadinya kita seperti tidak bisa punya alasan, ya, untuk tidak melakukan yang baik. Ini ketika orang bilang
aduh saya nggak dulu deh, pelayanan saya udah tua, usia saya sudah segini, atau saya nggak punya ini, nggak punya itu. Nah, jadi tidak punya alasan lagi. Karena apa? Karena bicara waktu, soal waktu itu bukan cuma kronos tapi juga kairos. Kita diajak, jangan sampai kairos kita sia-siakan. Mungkin itu saja dari saya, Kak Albert. Saya kembalikan ke Kak Albert. Ya, terima kasih Pak Pendeta untuk melengkapi bagaimana perenungan kita pada saat ini. Memang apa yang kita baca, apa yang kita renungkan hanya 3 ayat, dan kita harus melihatnya secara utuh dari awal perikop. Dan kesimpulannya itu ada di ayat 35, Bapak Ibu serta Saudara. Dikatakan demikian, semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Paulus ingin mengajak kepada jemaat di Korintus untuk fokus, dan apa yang dikatakannya bukan untuk menghalang-halangi kesempatan yang ada, tetapi justru ingin mengingatkan atau menyadarkan kepada setiap mereka agar mereka dapat melakukan apa yang baik dan yang benar dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Kiranya Bapak Ibu serta Saudara semakin dimampukan dan bisa semakin menghayati kehidupan di tengah-tengah waktu yang singkat ini, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi. Biarlah kita pun bisa melihat baik kronos maupun kairos itu secara beriringan dan tidak berfokus pada satu, melihat waktu dan kesempatan yang ada dan mengoptimalkannya dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu serta Saudara, kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami sama-sama dengarkan dan renungkan. Bagaimana kami boleh diingatkan untuk semakin menghayati dan memaknai kehidupan kami yang begitu singkat ini. Biarlah di dalam kehidupan yang begitu singkat ini kami tidak menyempitkan atau semakin mempersempit kesempatan untuk kami boleh dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu boleh kami lakukan, boleh kami renungkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sadar bahwa kami adalah makhluk yang terbatas. Oleh karena itu Tuhan, mohon mampukan kami, supaya kami boleh terus menghayati keberadaan hidup kami, sehingga kami pun boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh mengoptimalkan dan memaksimalkan setiap waktu yang ada. Bapa Surgawi, saat ini kami ingin menaikkan syafaat kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkasih, yang pada saat ini mungkin sedang terbaring sakit atau dalam proses pemulihan. Ya Bapa, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah mereka, menemani, menguatkan, dan memulihkan di dalam kondisi mereka saat ini. Tuhan berkati makanan, minuman, obat-obatan, dan perawatan yang boleh mereka terima. Biarlah itu semua boleh mendatangkan kebaikan bagi diri mereka, dan kondisi mereka boleh kembali pulih dan bisa menjalani aktivitas mereka dengan baik. Allah yang penuh kasih, kami pun ingin berdoa untuk setiap kami yang pada saat ini hadir mengikuti persekutuan, baik melalui media Zoom maupun YouTube, dan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Berkatilah setiap kami ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Biarlah kiranya Tuhan hadir, memelihara, dan meneguhkan kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani dan mengatasi serta melalui kondisi ini dengan baik. Kami sadar bahwa kami butuh pertolongan Tuhan. Oleh karena itu kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami pun ingin berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan, persekutuan Tuhan di GKP Jemaat Sukabumi.
Biarlah ya Tuhan, di tengah-tengah keterbatasan yang ada pada saat ini, kami boleh terus dihimpunkan oleh Tuhan untuk semakin bertumbuh dan semakin belajar untuk tetap berada dan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami pun ingin berdoa untuk setiap kami. Biarlah kiranya Tuhan memberkati relasi kami, baik di dalam keluarga, di dalam pelayanan, maupun di dalam kehidupan kami sebagai bangsa. Biarlah kiranya kami boleh menjalin relasi kami, baik kami sebagai orang tua, baik kami sebagai anak. Biarlah kami boleh membangun relasi kami dengan baik satu dengan yang lain, sehingga kami boleh menjadi keluarga Allah yang senantiasa bertumbuh di dalam iman akan Engkau. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami rindu untuk mendoakan kondisi yang saat ini tengah terjadi di dunia dan secara khusus di Indonesia. Ada begitu banyak hal ya Tuhan yang terjadi di negeri kami ini. Bencana alam yang terjadi beberapa waktu ke belakang. Tuhan kiranya menguatkan dan menghiburkan saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang berduka, yang saat ini sedang mengalami bencana alam. Tuhan kiranya menggerakkan setiap orang untuk mau peduli, untuk mau mengulurkan tangannya, memberikan pertolongan. Dan biarlah kiranya Tuhan terus bekerja atas diri setiap orang-orang yang mau membantu. Dan ajarkan kami pula ya Tuhan, untuk semakin belajar dan mau memberikan diri kami untuk berbagi dan menolong saudara-saudara kami yang membutuhkan. Inilah ya Tuhan, doa dan permohonan syukur kami yang kami naikkan dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengingat akan berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, maka saya mengajak bagi kita semua untuk memberikan persembahan. Bisa memberikannya melalui scan QR code yang ada di layar kaca Anda, dan juga bisa mengirimkan di nomor rekening yang ada di bawah sini. Atau Bapak Ibu juga bisa mengumpulkannya terlebih dahulu di rumah dan kemudian memberikannya di hari Minggu kepada penatua yang bertugas. Bapak Ibu, sebelum mengakhiri kebaktian rumah tangga kita saat ini, mari kita menaikkan pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 153. Bait pertama dan yang kedua, pakailah seluruh hidupmu. Seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kasih-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Ibu bapak serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kini pergilah dan arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah menopang dan menguatkanmu senantiasa. Kiranya Ia memberi kepadamu hikmat agar dapat hidup seturut dengan kehendak-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menaungi saudara kini dan selamanya. Amin. Kebaktian rumah tangga kita hari ini telah selesai.
Terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta Saudara yang sudah mengikuti kebaktian ini baik melalui media Zoom maupun kanal YouTube. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Makasih. Kita foto dulu bisa ya. Boleh buka kameranya dulu semua nih. Kayak nih Bu Neni, Bu Anita, Utami. Iya, kan supaya ada dokumentasi sekarang ya. Siap ya, nanti saya akan ambil fotonya. Bisa dibuka kameranya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Boleh di unmute kalau mau menyapa-menyapa. Ya, silakan Bapak Ibu. Terima kasih semua. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Yani, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Kak Albert. Terima kasih Kak Albert. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama Bu Sito. Bu Terima kasih Pak Nata, Kak Cita juga yang Andrea, sudah. Bu Ivo, Pak Pendeta, Bu Andriani, Bu Neni, Bu Romayanti, Bu Ningsi, Pak Yohanes Hendro, Pak Melki, dan Ibu Anita kami. Kak Sela, terima kasih buat sharingnya. Tuhan berkati. Sehat ya, Oma. Terima kasih. Kangen. Ibu Ivon. Hai. Masih di apotek. Enggak, di rumah. Oh, Di rumah. saya izin langsung pamit ya. Sampai ketemu. Ayo. Ya, dadah semua. Dah. Terima kasih.